Filipi pasal 2. Perhatikan ayat yang mulai dari sini ya. 5. Ya. Filipi pasal 2 itu secara biblikanya dan secara bahasa menurut bapak-bapak gereja dari sejak abad kedua, satu lah ada ya, 1, 2, sampai abad keempat, masuki pada abad kelima, pengakuan-pengakuan iman Nisea, kemudian Kalsedon, Efesus, dan semuanya. Itu menyatakan, dan tulisan-tulisan bapak gereja itu menyatakan bahwa Filipi pasal 2 itu bukan ayat berita deskripsi, tapi ini adalah puisi. Ngerti ya? Puisi itu bukan kata-kata biasa, dan waktu diuraikan itu nggak bisa dicerna, dimengerti, atau dipahami secara kita sehari-hari dalam hidup kita. Jadi nanti ada mengosongkan diri, nah kan, menanggalkan. Nah, itu nggak bisa kamu pikir secara bahasa Indonesia konteksnya. Karena itu konteksnya kan ribuan tahun yang lalu. Dan kita nggak punya kultur budaya, maka kita harus belajar arti Yunaninya itu apa yang tertua. Mengosongkan diri itu apa. Maka ada kamus namanya NIDNTT, atau di sini ada nggak? Atau kamus yang lain. Nah, yang paling bagus itu kalau sampai sekarang saya lihat NIDNTT, PL dan PB, dia komplit. Jadi satu kata gitu kan, ini dipakai berapa kali? Oh, ini ada 700 kali. Kata Elohim L itu berapa? 3.000 kali. Nah, dia punya datanya semua. Nah, kalian harus belajar buka ini. Saya sampai hari ini, saya tuh udah punya setengah set ya. Setengah set artinya perjanjian lama waktu itu kan. Tapi karena nggak bisa dibawa ke Indonesia, akhirnya saya jual untuk biaya saya pulang. Beli buku yang lain. Nah, di sini saya akhirnya dapat kortingan yang bahasa, yang perjanjian baru. Maka saya suruh kirim, karena saya nggak bisa nunggu kan, karena sudah pulang kirim. Nah, dikirim ke Indonesia. Cuman harganya waktu itu udah mahal sekali. Mahal di mana? Bukan harga buku, mahal di pajak, biaya cukai. Ditimbang kiloan. Nah, waktu itu 1 kilo itu berapa ya? 25.000 tuh berapa itu? Uang sekarang mungkin sekitar 150.000. Dikali berapa itu? Jadi kalau itu 15 kilo, ya 25.000 dikali 15. Wah, jadi kayak beli buku baru kan. Akhirnya ya harus bayar. Kalau enggak, ya enggak punya. Gitu. Nah, saya di rumah itu ada, di Surabaya ada, di Jogja ada, di Bandung. Ya. Jadi 3 rumah itu, buku saya itu ada di 3 tempat itu. Yang di rumah saya itu ada sekitar 3.000-an lah buku-buku itu. Yang di Jogja itu ada sekitar 1.000 lebih. Nah, yang di Surabaya itu campur dengan punyanya papa saya. Papa saya kan pendeta. Jadi saya suka baca. Itu banyak itu yang kuno-kuno itu ya. Buku teologi yang kuno-kuno itu ada semua di sana. Cuman sekarang udah orang-orang udah nggak mau baca, ada di Google semua. Ya, oke. Okay. Jadi supaya kita tahu latar belakang membaca Filipi ini adalah bukan ayat-ayat yang seperti kita mengerti dari definisi, oh ini definisinya apa, bukan itu. Tapi ada makna yang ada terkandung itu, ada di dalamnya tuh secara implisit itu maknanya lebih penting daripada yang eksplisit. Makna di dalamnya tuh ya. Nah, oke, kita lihatin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya tanya sekarang, bagaimana kamu menaruh pikiranmu, pikiran, perasaan, kamu gimana naruhnya itu? Bisa ngerti nggak? Kalau saya kan, oh ini saya taruh di sini. Nah, kan jelas kan? Kalau pikiranmu ditaruh di dalam pikiran Kristus itu gimana? Jadi ini kan bukan bahasa secara kita ada sekarang ini kan. Oh, ditaruh di sini, tempatnya di sini gitu. Kalau menaruh pikiran perasaan itu bukan barang fisik gitu. Itu barang secara rohani.
Jadi dimengertinya juga secara rohani. Diletakkan, ditaruh gitu kan. Diinjak kakinya, musuh-musuhmu akan diinjak oleh kakimu gitu kan. Nah, arti injak itu bukan menginjak biasa, itu ada artinya penguasaan sepenuhnya. Jadi dia mengontrol, dia kamu sudah kalah dan nggak bisa punya kekuatan, saya yang mengontrol sesuatunya. Nah, itu dikatakan Yesus itu kakinya itu menginjak musuh-musuhnya. Ya, itu artinya di situ. Jadi bukan cuma nginjek doang, itu tak injek kamu supaya kamu nggak berkutik gitu kan. Bukan itu. Artinya lebih dalam dari itu. Oke, kita sekarang lihat ini. Perhatikan, ini kan dikatakan hendaklah kamu, ada satu, bukan satu perintah sebenarnya yang keras ya, tapi ini sesuatu yang ya kamu ngerti ngerti sendirilah gitu. Seharusnya kamu udah tahu di situ. Dikatakan hidupmu bersama, maksudnya semua orang itu harus menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran perasaan Yesus yang harus kita tempatkan, kita taruh dalam pikiran kita, perasaan kita? Apa itu? Jadi ini intinya sebenarnya bukan hanya kita belajar kristologi secara definitif gitu ya, atau deskripsi atau teologis gitu. Tetapi kita belajar, ini ada sesuatu yang Paulus ingin katakan pada kita, bahwa apa yang ada di dalam Kristus, pikiran perasaan Kristus itu ada di dalam diri kita. Atau itu adalah warisan kita. Nah, apa itu warisan kita? Itu keistimewaan Yesus Kristus yang dia adalah manusia dan dia adalah Allah. Dan itu akan menjadi kekuatan kita, rohani kita. Karena antara manusia kita dengan manusia baru kita di dalam Kristus, di dalam Allah, itu ada pertentangan. Dan banyak gesekan, banyak ketegangan antara kehendak saya dengan kehendak Allah, pikiran saya dengan pikiran Allah. Sehingga kita kalau ada pergumulan, kita lihat Kristus yang serasi, yang seiring, dan dia taat dalam seluruh pergumulannya. Nah, itu di situ. Jadi Paulus sebenarnya bukan menjelaskan kristologinya, tapi dia lebih mengarahkan hati kita, ini loh, ada doktrin kristologi, pengertian kristologi yang harus kamu miliki, yang kamu punyai, kamu percayai, dan kamu nikmati, kamu jalani. Nah ini, jadi saya tuh seringkali begini, kalau belajar teologi atau sistematik, banyak orang belajar itu secara teori, tapi sebenarnya kalau kita baca Alkitab, itu bukan teori, itu adalah penghayatan iman dari semua orang percaya termasuk rasul-rasul, dan itu sesuatu yang harus dialami mereka. Jadi kalau saya sekarang berdebat orang tentang kristologi, oh, kemanusiaan Kristus, keilahian Kristus, itu tujuannya bukan debat. Ya. Paulus waktu menjelaskan tujuannya adalah kamu ini loh harus punya pikiran perasaan bersama-sama, itu punya pikiran perasaan di dalam Kristus itu. Apa pikiran Kristus dan perasaan Kristus? Kita lihat ini, ya. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, nah ini rupa ini adalah usia, substans. Orang Islam mengatakan zat. Ini zatnya apa? Air, H2O gitu kan. Nah, arti zat itu bukan zat materi. Zat yang bukan materi. Nah, orang Islam memberikan zat itu zat besar. Dejat. Ya, dejat. Zat. Nah, kita tidak bisa terima itu karena itu rancu dengan zat yang materi kita. Gitu. Jadi Allah itu tetap mau gak mau kan itu zat. Zat itu ya materi, zat itu ciptaan. Jadi kita nggak bisa menghilangkan pikiran zat itu bukan ciptaan, itu nggak bisa karena ini zat itu kan yang ada. Nah yang ada ya pasti diadakan. Siapa yang mengadakan yang ada? Kalau zat itu adalah sesuatu yang ada, Tuhan bukan seperti itu. Maka bahasa Yunani-nya dia memakai usia, rupa. Homo artinya apa? Homoseksi gitu, bukan. Kalian kalau ngerti homo itu ya, artinya juga lain dengan homo sekarang. Bukan itu. Itu bukan homonya Alkitab gitu. Kalau homonya Alkitab, nah sekali lagi kamu pergi ke kamus NIDNTT, apa NIDNTT yang baru ya. New Testament kan Old Testament dengan New Testament. Nah, kalau sudah tahu
Apa usia itu? Apa itu homo? Nah, kamu lihat di situ. Pemakaian homo itu apa? Oh, ada 12 atau 17 ciri khas pemakaian kata homo. Homo kalau disambungkan dengan kalimat ini artinya ini. Dan itu beda semua konteksnya. Maka kita dibutuhkan research, penelitian, dan juga ketelitian. Supaya kita tepat ini apa sih sebenarnya. Nah, itu disebut sebagai ilmu hermeneutik. Ya. Dan sekarang orang hermeneutik itu nggak usah belajar jelimet-jelimet. Sekarang tools-nya ada semua. Saya dulu cari parsing itu setengah mati. Sekarang di tanganmu parsing langsung. Tek keluar semua. Tek keluar semua. Nggak usah cari-cari ini apa ya, P-nya apa ini. Kamu ya gini. Keluar semua. Artinya apa? Imperfect PL. Apa semua Ibrani. Ketik aja di Google. Imperfect PL bahasa Ibrani keluar dia. Artinya ini contohnya keluar semua dia. Ini zaman gila. Zaman yang luar biasa. Jadi orang yang nggak sekolah tinggi pun jangan kaget dia bisa menjadi profesor nanti. Karena dia belajar teliti, dia pelajari sendiri dan lebih hebat dari profesor yang ada di sekolah. Bisa, sangat bisa. Dan saya pernah ketemu dengan satu orangnya dari Australia. Nggak pernah sekolah Alkitab. Bahasa Ibrani-nya lancarnya luar biasa. Dari kapan dia belajar? Dari umur 8 tahun. Dia senang bahasa Ibrani, pelajari sendiri. Akhirnya dikasih beasiswa dia ke Jerman. Langsung masuk. Nggak perlu kayak kita kamu tes, nggak perlu deh. Langsung wawancara, bisa berani, bisa. Ayat ini gimana bacanya? Lancar, dia ngomong. Bisa nggak? Bisa dia ngomong semua. Artinya apa? Tahu semua. Oh, udah masuk aja, nggak usah tes. Langsung masuk. Langsung S2. Jalurnya udah beda. Kenapa? Karena ditanya 12 tahun dia belajar bahasa Ibrani tok loh. Kamu berapa tahun? 2 bulan aja udah puyeng kan? Apalagi aturannya banyak. Nah, jadi ini saya mendorong kalian untuk semangat belajar yang super tinggi. Kenapa? Begitu kamu nggak belajar, itu kesalahan-kesalahan itu akan selalu mengiringi. Begitu kamu nggak teliti, waduh, lengah. Kayak kemarin ya dengar dari pendeta, wah ini pendeta muda yang terkenal sekali. Tapi sekarang udah tua, udah orang punya putih semua. PN, ya, tahu singkatannya kan? Kalau ES sudah tahu kan? Nah, ini PN. Nah, waktu saya dengar orang kasih TikTok, kita harus memberi uang, kita harus memberikan perpuluhan kita, dan kita memiutangi Tuhan. Wah, nanti Tuhan kalau balas kita itu, berlimpah-limpah. Nah, ayat memiutangi itu bukan untuk perpuluhan, bukan. Itu untuk orang-orang janda miskin yang setengah mati. Kamu punya hati tapi pas-pasan gitu kan. Tetap dia mau nolong gitu. Nah, orang-orang menolong orang-orang yang setengah mati seperti ini, itu sama dengan memiutangi Tuhan. Ada ayatnya. Tapi bukan perpuluhan. Nah, Mbak Tuhan ini memakai itu untuk sebagai keuntungan dia ke gereja, supaya kasih uang ke dia ke gerejanya. Terus pakai ayat itu. Ini sesat. Tapi jemaatnya masuk uang. Akhirnya bisa diriin 7 tingkat gereja yang hebat itu. Jadi kalau kita lihat dari kerohaniannya, dari ngomongnya, kok bisa Pak Yo? Kok dia tetap diberkati? Siapa bilang? Kamu nggak tahu penghakiman Tuhan nanti kepada dia. Mengerikan. Ya, oke. Yang walaupun dalam rupa Allah, Theos usia atau usios, tidak menganggap, nah istilah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Jadi saya tanya sekarang, Yesus itu Allah atau bukan? Walaupun dalam rupa Allah atau serupa Allah, apa bedanya? Homo dan homoi. Nah itu beda. Dalam rupa Allah, dia itu betul-betul Allah. Tapi serupa Allah, dia bukan Allah. Dia serupa. Nah itu SES mengajar ini. Arianus, Saksiova, Yahweisme ngajar ini. Jadi dalam rupa Allah itu, mereka berpikirnya bahasa Yunani adalah bukan homo, tapi homoi, usia.
rupa Allah, seperti rupa Allah. Jadi ya celaka juga kita kalau seperti itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap. Jadi bukan membuang, bukan mencepelekan, bukan istilahnya nggak make gitu, bukan. Tidak menganggap. Nah, kata-kata ini adalah apa? Saudara, itu adalah pengontrolan di dalam diri pribadi Kristus. Jadi sekarang ini yang berperan sepenuhnya adalah kemanusiaan dia, keilahiannya yang setara rupa Bapa, rupa Allah itu, dia tidak tanda petik menganggapnya. Consider bahasa Inggris. Jadi artinya apa? Oh, tidak menganggapnya itu artinya apa? Nah, cari lagi di kamus. Artinya apa? Consider itu. Tidak menganggap itu. Setara itu apa? Sederajat, setara berarti kan sama. Setara dengan Allah. Rupa Allah, setara dengan Allah menunjukkan apa? Yesus betul-betul Allah. Di situ. Nanti beda, nanti saya jelasin. Ya, perhatikan saudara. Dikatakan apa? Sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dia merelakan itu. Dia tidak mau memakai kelahiran. Kenapa? Dia sendiri yang mengatur. Saya nggak bisa memakai. Dan bercampur di sana. Oh, supaya Yesus nggak kesakitan, biarlah Allahnya itu ya mengirimkan satu kekuatan supaya waktu dia disalibkan karena dia Tuhan, ya nggak kerasa. Gitu. Mau digebukin kayak ya dia pasti masih hidup. Kenapa? Oh, dia bukan manusia biasa, dia kan Tuhan. Lukanya seperti itu, darah yang menetes, kita udah pingsan. Tuhan Yesus nggak bisa. Kenapa? Karena ilahinya mendukung dia. Saudara, itu sesat. Tafsiran ini sesat saya ngomong tadi. Karena dia mencampurkan keilahian dengan kemanusiaan. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus nggak sakit. Karena apa? Wah, sakitnya dihilangin. Oleh apa? Keilahiannya. Saudara, kita jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Kenapa? Karena itu semua berdiri sendiri dengan merdeka, dengan seutuhnya, dengan sebebasnya antara manusia, dengan keilahian itu. Itu sama-sama utuh. Gitu. Tidak saling menindih, tidak saling, tadi itu kan, menyepelekan, atau istilahnya orang itu merendahkan. Jadi ini adalah dari dalam diri Kristus sendiri yang dia mengatur, tidak menganggap dan tidak mempertahankan apa yang seharusnya ya, harus dipertahankan. Nah, 7, nah ini menjadi problem besar kenosis. Nah, sekali lagi kenosisnya Yunani dengan kenosisnya Filipi ini Rasul Paulus itu beda. Ya. Bedanya apa? Bedanya surah kenosisnya Yunani itu berkaitan dengan dualisme. Semua dunia Yunani itu dualisme yang kita pelajari dalam aliran gnostisisme. Semua yang berasal dari tubuh itu jelek. Tubuh itu memenjara jiwa. Nah, saudara, apakah kita bisa mengatakan seperti itu? Nah, yang baik itu yang dunia mental, dunia roh jiwa itu. Nah, kalau kita mati, tubuh itu ya mati. Nihilisme. Kenapa? Nggak bisa kita kembali karena ini hancur dan ini hina. Tubuh itu hina. Dan kita tinggal roh. Disebut sebagai logos. Percikan dari Allah sendiri. Jadi teorinya beda semua. Nah, kalau di Rasul Paulus, suratan Filipi, atau di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes, dan dikatakan bahwa mengosongkan diri itu bukan berarti kosong-song, yang arti literal. Kosong berarti Tuhannya nggak ada ini. Bukan literal seperti itu. Mengosongkan dirinya artinya apa? Dia betul-betul menyerahkan semuanya. Jadi merelakan di dalam pribadi Yesus, dia betul-betul merasakan kemanusiaan itu seutuhnya dan dia dikebukin, dia kemudian sakit dan betul-betul dia itu menjadi manusia, bukan seperti manusia atau seperti Allah. Kita udah pelajari ini, ya. Masih ingat 6 aliran sesat ini? Tuh, mana? Bentar saya cari ya.
6 aliran sesat gambarnya. Nah ini, nah 6 aliran sesat ini tadi saya katakan bahwa usia rupa Allah adalah Allah, bukan rupa seperti Allah, serupa Allah dan rupa Allah itu beda. Serupa Allah. Oh, dia bukan Allah, tapi dia serupa Allah. Itu namanya homo i. Bisa beda ya? Itu diingat-ingat itu. Homo i usia, usios. Usios itu artinya tunggal. Usia itu artinya bisa banyak, bisa ini. Jadi homo i artinya serupa, seperti, bagaikan. Matamu bagaikan. Nah, itu kalau pacaran kan gitu. Bagaikan. Nah, seperti. Tapi Yesus dikatakan dia adalah rupa Allah, bukan serupa Allah. Homo bukan homoi. Rupa bukan serupa. Tapi waktu Allah menciptakan manusia apa? Menjadi rupa Allah, gitu. Serupa. Dan waktu Yesus menjadi manusia, saya tanya, dia bukan diciptakan ya? Yesus kan nggak diciptakan. Bahkan, saudara perhatikan omongan saya. Manusia Yesus tidak diciptakan. Dan ini ujungnya misteri. Allah adalah Allah, Allah bukan ciptaan. Begitu kamu Allah adalah ciptaan, gugur semua gitu. Jadi kemanusiaan Yesus itu tidak diciptakan. Tapi dia berasal dari tanda petik. Saudara, dari manakah kemanusiaan itu? Jawabannya cuma satu. Kamu putar-putar kemana? Ini dari pendapatnya siapa ini? Cornel Van Til, Alvin Plantinga, orang-orang genius itu mengatakan, dari manakah semua ini? Manusia Kristus. Terus jadi manusia dia lahir. Dari mana itu? Apakah diciptakan? Dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian ceprot, gitu kan. Loh Pak, Tuhan Yesus itu menjadi manusia kan ada prosesnya, menjadi bayi. Betul, karena dia manusia. Kalau dia tiba-tiba besar, terus langsung keluar lahir, terus kemudian berkumis, ya lari semua orang. Bayi kok berkumis itu? Nggak mungkin. Masalahnya, dari mana kemanusiaan? Dari dirinya sendiri. Dia mau menjadi manusia. Dari mana itu? Dari kemampuan keilahiannya. Yang sebelum dia lahir, dia sudah ketemu dengan Musa, ketemu dengan Yesaya. Kan udah pernah kita bahas ya? Udah pernah bahas belum? Tuhan Yesus ketemu dengan Yesaya. Ketemu dengan Musa juga. Kenapa ketemu dengan Musa? Karena di dalam ayat yang kita baca, Yohanes 1 ayat pasal 2, pasal 1 ayat 2, dikatakan segala sesuatu ada dan diciptakan dan semuanya itu dari Dia dan dilakukan oleh Dia, dan semua kemuliaan Allah, rupa Allah nggak ada orang tahu, hanya Anak yang menyatakan. Jadi semua orang ketemu Adam, Nuh, Musa, Ayub, semua gitu ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaannya tuh, dalam wujudnya yang teofani. Teofani tahu kan? Allah berwujud yang bisa kita nikmati dalam panca indera kita. Padahal itu terbatas sekali. Namanya teofani. Nah, teofani itu selalu kristofani. Berkaitan di situ. Kenapa kristofani? Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu gak pernah lihat rupa Bapa. Suaranya pun tidak. Nah, itu siapa? Yang ketemu Musa. Siapa itu? Yang berbicara dengan Musa. Yang akhirnya Musa melihat ada semua belukar menyala, tapi tidak hangus. Siapa? Itu pre-incarnate of Christ. Terus kita tanya, berarti Tuhan Yesus itu
Sebelum jadi manusia, dia sudah bisa berhubungan dengan manusia. Dengan apa? Dengan kapasitas keilahiannya di dalam dirinya. Akhirnya ujungnya apa? Kemarin kan ada yang tanya beberapa orang. Ada murid saya juga yang di Jakarta. Pak, kalau gitu, Bapak ngomong seperti itu. Kami bingung, Pak. Kenapa bingung? Bapak pernah tanya, ini juga saya ngomong kan, lah kemanusiaan Kristus itu kekal nggak? Saya secara pribadi, saya ikut setelah belajar lama gitu, pergumulan-pergumulan. Nggak ada kepastian 100% nggak ada. Tapi banyak kecenderungan para reformator, puritan, dan semua mengatakan bahwa God is unchangeable. Tahu artinya? Allah tidak pernah berubah. Change itu berubah. Unchange itu nggak berubah. Able itu tidak mampu, tidak akan berubah. Jadi saya tanya sekarang, kamu percaya doktrin Allah? Allah tidak berubah. Iya, pegang itu. Doktrin Allah tidak berubah. Berarti di dalam segala sesuatu Kristus mengalami semua nggak pernah berubah. Dan itu doktrin yang pokoknya. Aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan menyertai kamu. Aku tidak buang kamu. Sesudah itu dipegang. Kenapa? Berarti semua yang dimeteraikan oleh Kristus, orang Kristen, nggak akan dibuang. Nggak akan ditinggalkan. Nggak akan digeletakkan oleh dia. Karena ayatnya ada semua. Saya tanya, tunjukkan saya satu ayat ke orang Kristen itu yang sudah dimeteraikan, itu bisa dibuang oleh Tuhan. Nggak ada di Alkitab. Coba tunjukkan satu aja. Pak Yudas gitu. Enggak. Yudas dari awal Tuhan Yesus mengatakan salah satu di antara kamu itu binasa. Tuhan sudah tahu. Jadi kita belajar di sini 6 aliran sesat ini itu karena tidak mampu berpikir tadi mengosongkan diri, mensetarakan diri, kemudian tidak mempertahankan, tidak menganggap. Nah, mereka itu bergulat di sana dan kemudian saudara, setan itu kadang-kadang bekerja di pikiran orang yang ahli teologi seperti ini juga. Kamu kalau membaca bukunya Rudolf Bultmann, Robert Bultmann, wah kamu bisa marah luar biasa. Apalagi di kuliah-kuliah dia. Waduh, kalau dia mengajar Kristus adalah manusia, murid-muridnya itu gak dengan kepala semua. Kurang ngajar ini orang. Dan dia betul-betul telanjangi kita. Seperti contoh. Seperti contoh. Ya. Waktu saya pertama kali diajar Pak Yakub Sabda, rektor dari STRI. Dia di kelas Kristologi. Dia ngomong gini. Tanya gini. Iren, kamu kalau kentut bau nggak? Oh, bau nggak? Adakah kentut yang nggak bau? Nggak ada, karena itu zatnya kan zat kotor, metana. Dan itu bisa buat bom. Kalau kentutmu tuh 8 miliar orang disatukan, itu kekuatannya melebihi bom atom Nagasaki Nagahiro. Karena di Bandung itu meledak, sampah itu meledak karena gas metana. Nah kamu tuh meledaknya kecil, mungkin 100.000 kali gitu kan. Jadi nah gitu kan. Tapi kadang-kadang dot, kan gitu. Nah terus saya tanya sekarang, waktu dia tanya gitu kan, terus dia tanya, sekarang tanya gini, coba pikir, Tuhan Yesus soal kentut bau nggak? Wah kita langsung nggak hormatin orang. Ini kuliah apa sih? Saya di belakang itu pikir-pikir nggak sopan ini orang. Dan dia buka-bukan nanya tuh, wah macam-macam sampai maaf nafsu seks Tuhan Yesus. Nah, saudara kalau kuliah di Reform, ini gini-gini dibuka semua. Dan kamu yang geleng-geleng kepala. Tapi itu penting kenapa? Karena kamu supaya punya doktrin itu betul-betul berakar. Kalau enggak, begitu kamu digoyang gini, bingung. Terus ditanya dia, mungkinkah Tuhan Yesus ya perempuan yang cantik, yang kemudian, terus dia kepingin.
Ayo. Kalau kamu ngomong, oh nggak bisa Pak, kamu menyangkali kemanusiaan Kristus. Kita semua bingung kan? Gimana nih? Oke, kelas hari ini di stop. Kenapa? Diskusi dulu sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak bisa terima, saya mandek, berhenti, nggak ngajar. Bisa terima nggak Tuhan Yesus itu manusia dengan apa adanya manusia? Kalau kamu nggak terima, berarti selama ini kamu nggak percaya Tuhan Yesus. Hanya manusianya aja kamu nggak bisa percaya, belum saya ngomong Tuhan ini. Pusing kan? Nah, saudara, semua yang ada di dalam manusia. Jadi kalau contoh ini, kalau orang ketudut itu, dosa lu, nah, itu sesat. Karena nggak ada kaitannya kentut dengan dosa. Kentut itu normal dan bukan dosa. Orang batuk itu ya normal, nggak berdosa. Tapi kalau mau batuk terus kamu ke mukanya orang, itu dosa, nggak sopan. Kalau batuknya sendiri, nah itu normal. Orang mencret normal, gitu kan? Jadi jangan dipikir kalau kemanusiaan Kristus itu, wah berarti dia tuh nggak pernah sakit, terus dia tuh nggak pernah kentutnya bau, kalau pipisnya tuh dia jernih, gitu kan? Oke, nah saya mau meringkas ini sedikit, ya supaya kalian mengerti. Ya, perhatikan garis sebelah kiri, jalur kiri dan jalur kanan. Ebionisme, Arianisme, Nestorianisme. Nah, saudara perhatikan. Ini semua pada awal abad 2, 3 sampai ke 4. Dan kemudian ada konsili Kalsedo dan dilanjutkan dengan Efesus. Dan kemudian selesai. Sudah nggak ada lagi dan semua orang yang mengajar salah itu dikeluarkan dari gereja. Nah, sekarang ini banyak pendeta ngajar ngawur, tapi nggak dikeluarkan gereja. Malah ngeluarin orang benar dari gereja. Aneh juga sekarang ya. Ebionisme apa? Yesus was not God. Yesus bukan Allah, 100% bukan Allah. Murni bukan Allah. Nah, di sisi pendulum yang satunya, sisi yang kanan mengatakan doketisme. Yesus was not human. Dia Allah, dia bukan manusia. Ini dia manusia, dia bukan Allah. Nah, ini pendulumnya. Dan kemudian ada variasi yang sedikit-sedikit. Nah, gitu. Sesatnya di situ. Bisa ngerti nih ya. Jadi pola pikirnya tuh saudara harus nangkep dulu. Yang kedua, Arianisme mengatakan Yesus was not fully. Dia tuh manusia, bukan Allah. Tapi dia juga memiliki keilahian. Dia diperciki, dia dikasih keilahian oleh Allah. Tapi dia manusia. Tapi dia ada ilahinya. Jadi waktu dia berbuat mujizat, dia mendapatkan kekuatan kuasa itu dari Allah. Dan dia lakukan. Dia sendiri manusia. Jadi intinya bahwa Yesus manusia. Bisa ngerti ya? Jalurnya yang ngerti. Tapi ini ditambahi. Kenapa? Ya dia kan bisa mujizat. Kita nggak bisa melihat ya menyangkali fakta Yesus melakukan mujizat. Ada itu. Terus gimana? Wah, teorinya ditambah. Dia berarti diberi kuasa oleh Tuhan. Tanda petik sementara. Enggak terus, enggak sementara. Nah, ini teorinya pendeta ES. Dan dia adalah Arianus. Dan pikiran ini sudah ribuan tahun ada. Bukan dia ngomong tuh, ini pikiran saya yang baru. Saya tidak percaya dengan pengakuan iman Rasul. Itu pengakuan yang salah. Itu dia bikin. Nah, yang kamu bikin itu, kemudian terbitlah pengakuan iman Rasuli. Karena kamu Arianus. Doktrinmu Pelagius. Yang mengatakan ada anugerah, tapi tetap menentukan manusia. Itu Pelagius. Atau semi-pelagianisme. Oh ya, anugerah ada. Tapi ya kita harus betul-betul kudus. Kalau nggak kudus, ya kita dibuang oleh Tuhan. Nah itu semi-pelagianisme. Dan ini semua dikondem, sudah dihukum, sudah dinyatakan sesat. Nah sekarang masuk ke STT. Itu kemudian dosen ngajar seperti itu. Saya tanya, dikondem nggak? Dikondem nggak? Zaman gereja sampai ribuan tahun dikondem. Nggak boleh.
Setelah karismatik movement, Pentakosta movement, ajaran Arminian keluar semua, menjamur semuanya. Dan itulah ujian bagi gereja. Sudah berat sekali. Semua GBI, hampir semua, itu tidak percaya keselamatan itu. Saya kadang-kadang pikir, kenapa saya sekarang ngajar di sini? Kalau bukan Tuhan yang tempatkan. Saya nggak pernah pikir bisa ke sini. Ya. Oke, sekarang Nestorianisme. Nestorianus. Apa dikatakan di sini? Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Udahlah, daripada kalian wah gini-gini ditambah, udahlah. Dipercaya Yesus itu dua pribadi. Dia manusia, dia Allah. Udah beres. Betul. Enak. Dan dua pribadinya ini, ya masing-masing. Terus gimana dua pribadi? Nggak tahu. Nestorianus juga ngomong gitu. Karena dia pikirannya bingung seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Doketisme, Yesus bukan Allah. Yesus bukan manusia, sorry. Yesus bukan manusia dan dia Allah seutuhnya. Nah, Allah itu memakai manusia. Jadi seperti dia itu merasuki orang. Nah, jadi kamu ya, serut jadi kamu. Di situ. Terserah dari Allah mau pakai siapa. Nabi-nabi bisa Allah bersama dengan mereka. Bisa mujizat. Bukan hanya Tuhan Yesus. Dan kemudian keluar Apollonisme mengatakan Yesus was not fully human. Oh, dia itu Allah, tetapi dia juga manusia. Nah, itu Arianisme sama. Ini sisinya beda. Dan teori ini semua muter-muter seperti ini. Dan yang terakhir, Utikianisme. Utikianisme. Yesus itu satu pribadi yang bercampur. Alam manusianya nyampur. Tadi kan pisah Nestorianisme. Ini bisa. Ini enggak. Dia menjadi pribadi yang baru, yang beda. Makhluk baru. Jadi separuh manusia, separuh Allah. Gitu. 6 ajaran ini dikatakan apa? Sesat dan diekskomunikasi oleh gereja. Jadi ini bukan saya yang ngarang. Ini bukan pendapat pribadi saya. Ini pendapat dalam sejarah teologi gereja, sejarah keselamatan. Ini sudah ditetapkan dari ribuan tahun. Kamu bantah apapun, kamu nggak akan lebih pintar daripada orang-orang zaman dulu. Agustinus semuanya, mereka orang bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mereka fasih semuanya. Dan mereka tahu semuanya. Kita baru belajar. Makanya saya lihat hamba Tuhan sekarang ini, kalau nggak melihat pada teolog-teolog zaman dulu, kamu kehilangan jejak semua. Bukan kita mengagungkan teolog, bukan. Saudara. Tapi mereka begitu cinta firman Tuhan. Jadi belajarlah kepada orang-orang yang imannya itu pada kebenaran firman. Jadi sola scriptura itu sangat mutlak. Ya, itu menolong kita semua. Oke, nah orthodox view yang benar adalah true God, truly human. Atau istilah kita, sesungguhnya memang vere Deus, vere homo, bahasa Latinnya, yang dipakai dalam pengakuan iman rasuli. Orthodox view of Jesus. One person, two natures. Ya, di situ. Oke, kita di sini. Nah, sekarang kita membahas ini. Coba kita lihat Lukas 15 ayat 12. Apa arti usia? Ini pemakaian dari NIDNTT yang saya ambil, nggak semua ya. Ini ada ratusan. Ayatnya banyak. Usia banyak. Ya. Lukas 15 ayat 12. Kata anak bungsu itu kepada ayahnya. Ini anak terhilang yang bungsu kan. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu, usia, itu pakai usia, di antara mereka. Nah, saya akan lihat
Lukas 15 ayat 12 di dalam 15 ayat 12 dalam bahasa aslinya. Di sini. Oke, younger ya, neoteros, yang lebih muda, yang lebih muda itu new, jadi lebih baru. Bahasa bahasa apa? Yunaninya itu aneh ya. New brother, bukan bukan kayak kita kan adik gitu kan. Ini baru, yang baru. Nanti yang baru lagi. Itu adiknya, adik baru keluar. Ini keluar lagi, ah ini baru, ah ini adiknya. Nah, kalau after, oh ini berarti kakaknya. Jadi neoteros ya. Oke, dikatakan di sini apa? Sudah dikatakan kalimat ini ya. Nah, porsi dikatakan di sini di antara mereka membagi propertinya. 15. Ya. Jadi dia membagi propertinya. Dikatakan properti itu bahasa aslinya usia. Nah, saudara telitinya sampai seperti ini. Biblika expert itu atau theologian, biblical theologian. Saudara kita harus belajar dari mereka. Saya dulu sangat sistematik. 5 tahun pertama saya di sekolah teologi itu sangat sistematik. Sampai saya tuh diperingati dengan satu profesor, kamu nanti bisa terjebak dalam pikiran seperti orang sistematik, seperti yang menyesatkan orang banyak itu dari pikiran itu. Dan itu bahaya. Ada 2 penyesatan. Yang pertama adalah karaktermu, sifatmu yang tidak bisa rendah hati. Yang kedua adalah kamu dibawa ke dalam satu pengenalan yang tidak ada di Alkitab dan kamu kebablasan. Itu 2. Jadi hari ini, oh saya ngerti, sistematik ngomong dengan orang. Nah dia merasa lebih ngerti, lebih tahu, ya lebih bersistem gitu kan. Nah sudah di situ kamu sedang diangkat oleh tanda petik kesombongan oleh setan dan dibalik dan di bawah semua yang kamu uraikan teologi itu, kamu sebenarnya mewakili setan. Nuduh-nuduh orang, hakimi orang. Itu sama dengan setan. Kenapa? Karena setan itu kan menuduh, betul kan? Bapak pembohong, pendakwa, itu setan. Nah, kalau kita senang mendapat orang itu mirip setan. Tuhan Yesus kalau ngomong itu nggak pernah seperti itu. Apalagi Rasul Paulus. Waktu dia di Agora, waktu dia di Tiranus gitu kan sangat beda. Ya, beda dengan sekarang. Oke ya, dikatakan harta kita, milik kita. Jadi harta milik kita apa? Perhatikan, usias itu bukan hanya pada sifat kepada tanda petik manusia pribadi, substan manusia, tetapi segala benda yang memiliki sama, kepemilikan yang sama, hak yang sama, kekuasaan yang sama, itu pakai usias, harta yang sama. Jadi saya tanya sekarang, bapaknya itu yang cari duit kan bapaknya. Dan kemudian dia kaya. Waktu dia kaya punya 2 anak. Nah 2 anak kemudian membutuhkan. Dia akan pergi, dia akan berdagang, berbisnis, dan dia minta bagiannya. Nah dikatakan di situ, bagian dari bapaknya itu bukan hanya milik bapaknya, tapi juga anak punya haknya. Nah inilah disebut sebagai kesetaraan dan tidak menganggap dan mengosongkan diri. Siapa yang mengosongkan diri? Bapaknya. Jadi Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai 7 itu kalau kita terapkan di dalam anak terhilang, itu sifat bapaknya, itu adalah sifat Allah. Dari usia sini, belum pernah kita melihat ada orang khotbah, anak terhilang, berkaitan dengan Filipi pasal 2, nggak ada. Kecuali orang-orang biblika, yang teliti, yang hebat. Itu rahasianya besar sekali. Karena dari kata usia, properti, harta kekayaan, yang milik bersama. Jadi bapaknya waktu itu kan bapaknya menguasai, anaknya minta. Dan memang bagian minta anaknya kan. Terus bapaknya merelakan, tidak mengambil, udah punya, udah kamu ambil. Bisa ngerti nih perasaannya. Jadi waktu Yesus mengatur pribadinya, ya seperti itu. Jadi bapaknya rela nggak? Oh sangat rela. Dia mendoakan hanya, aduh kamu bisa kamu jadi orang bagus ya, jadi orang berhasil. Dia berikan kayak dan haknya dikasih haknya.
Nah, dari kata di sini, usias itu rupa Allah, gambar Allah, dan kemudian tidak menganggap kesetaraan gambar Allah, kealahan itu menjadi miliknya, bukan berarti, saudara, seperti Bapak ini, terus waktu anak diberikan, terus bapaknya nggak punya harta. Enggak, masih punya. Dan waktu anaknya mengambil harta, perhatikan ya, mengambil harta, habis hartanya. Betul kan? Terus dia balik, dapat lagi nggak harta? Ini rahasianya besar. Dapat nggak? Dapat. Kenapa? Karena harta bapaknya, harta yang kekal. Waktu kamu balik, dikasih semua, balik semua. Dikasih cincin, dikasih jubah, kasih semua. Betul kan? Dan diangkat lagi menjadi anak saya. Aku bagikan lagi kamu. Nah, itu namanya usia. Saya itu sampai hari ini kadang-kadang kalau lihat orang berdebat itu, kenapa sih berdebat muter-muter? Karena mereka nggak balik Alkitab. Karena mereka nggak mau nyelidiki Alkitab. Berarti di Alkitab itu ada semua jawabannya. Walaupun nggak tuntas, nggak sempurna, karena kita nggak bisa ngerti Tuhan dengan sempurna seperti Tuhan ngerti dirinya. Tapi minimal iman kita itu sudah ada dasarnya yang cukup, fondasinya terlalu kuat. Bahkan ini yang paling dibenci oleh iblis. Kalau kamu ngerti tentang siapa Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada anti Kristus. Betul? Hanya satu pribadi yang iblis kepingin menjadi siapa? Menjadi Kristus. Jadi saya tanya sekarang, iblis waktu iri itu iri dengan siapa? Waktu dia jatuh, iri dengan Yesus Kristus. Benih, iri hati dari iblis Lucifer itu iri dengan siapa? Dengan Yesus. Bukan dengan Allah secara ini ya, bukan. Karena dia merencanakan. Maka waktu iblis bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali itu dalam ujian. Ujian apa? Dalam kemanusiaannya. Diuji apa kemanusiaannya? Diuji keilahiannya. Jadi dua natur ini diuji oleh iblis. Kamu kan anak Allah, kamu kan Allah, kamu kan hebat. Semua malaikat tunduk pada kamu. Semua malaikat melindungi kamu. Ayo jadikan batu itu jadi roti. Kamu kan pencipta. Nah, saudara, kalau kita lihat ya pikiran-pikiran seperti ini, waktu kamu bisa mengolah hal-hal yang luar biasa itu dalam firman Tuhan, dan kamu kemudian mendapatkan hikmat dari roh Tuhan, dari firman Tuhan, itu semuanya tuh begitu indah dirajut Tuhan, semua ayat firman Tuhan. Ini nyambung ke sana, ini nyambung ke sana, kayak otak kita ini. Listriknya tuh, pembangkit listriknya di situ tuh, nyambung semua. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa dalam Yohanes pasal 5:39. Lukas 22 ayat 37, Lukas 24 ayat 36, dari 27-36, perjalanan Emos. Dia mengatakan apa? Seluruh kitab suci itu yang menggerakkan, itu yang menghidupkan, itu semua saya. Jadi seperti sumber semua, Adam, Abraham dipanggil, itu dari Yesus semua. Dan Bapak itu nyerahkan pada dia. Hari pertama jadilah terang. Siapa yang ngomong? Kenapa saya berani mengatakan Tuhan Yesus? Karena Yohanes pasal 1 ayat 2. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan Yesus mengatakan tidak ada orang mendengar suara Allah, tidak ada orang yang melihat Allah. Jadi waktu dia menciptakan jadilah terang. Jadi itu semua siapa? Dia yang menciptakan sesuatu. Dia yang ngomong sesuatu. Ya, oke. Usia, udah ngerti ya? Ini yang Markus nanti dibahas sendiri aja. Harta milik kita. Sekarang kita masuk ke dalam hipostatis ya. Hypo itu artinya under, beneath, di bawah. Statis itu kita, status kita, ya, keberadaan kita. Jadi keberadaan kita yang ada di bawah sesuatu yang menopang kita, yang ada. Nah, itu seperti itu. Jadi sesuatu yang letaknya di bawah sesuatu. Nah, dui natur Kristus itu, statis itu ya. Dui natur Kristus itu ada dua. Dan dua sifat manusia dan Allah ini itu di bawah sesuatu. Apa sesuatu? Di bawah pribadinya.
Ya, di bawah pribadi. Jadi yang ngatur siapa? Ya yang di bawah itu. Manusia dan keilahiannya yang ngatur siapa? Ya pribadi dia. Dan itu tidak ada pertentangan. Nggak pernah Tuhan Yesus itu meragukan dirinya sendiri kepada muridnya. Ya saya ini bisa nggak ya? Ada nggak gitu? Yesus ngomong ada sesuatu kemungkinan-kemungkinan gitu. Atau tanya muridnya, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Ada nggak di Alkitab yang Yesus tanya gitu? Seolah-olah dia itu nggak ngerti. Malah dia, Filipus kan, mana ada orang hebat dari Nazaret. Kampung nggak gitu. Mana ada gitu. Terus Tuhan Yesus ngomong apa kepada Filipus? Filipus, kamu ada di bawah pohon ara dan aku lihat kamu. Semua perbuatan aku tahu semuanya. Filipus kaget langsung. Kenapa kaget? Lu dia waktu di pohon ara kan orang. Kok dia tahu? Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada orang Farisi ahli Taurat, apa yang terkandung dalam hatimu? Tahu dia. Bahkan apa yang ada di hati iblis Tuhan Yesus tahu. Apalagi di hati kita. Ya. Oke, jadi hipostatis itu apa? Jadi posisi sesuatu ya. Ini definisi. Sesuatu yang letaknya di bawah sesuatu. Artinya apa? Hakikatnya begini. Domba, ya. Domba ini di bawah apa? Saudara, ada sate domba, ada gulai domba, semua dari domba. Nah, domba itu adalah statisnya, isteminya atau statisnya. Domba itulah dasarnya. Terus kemudian jadi gulai, jadi sate, gitu kan? Jadi kebab, jadi itu dari mana? Ini dasarnya itu ini, substansinya domba di situ. Bervarian-varian, ada domba Garut, ada domba Turki, semua domba. Ada sate Madura, jadi sate Madura, sate domba gitu kan, atau sate kambing gitu kan. Nah itu dikatakan bahwa itu artinya dombanya itu artinya adalah usia, harta properti yang sama, menunjuk pada pribadi yang di atas siapa pribadi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bedanya serupa homoi dan rupa homo. Bedanya apa? Ini dampaknya besar ya. Setelah saya pelajari itu dampaknya besar. Kenapa dampaknya besar? Ini sebentar, saya bawa. Nah, bawa merah, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, ini rupa. Rupa. Serupa. Se ini artinya seperti ya. Rupa. Homo. Ini homo. I. Nah, ini usia. Atau usia. Nah, kita lihat ini. Perhatikan ya. Jadi, Yesus satu pribadi. Memiliki dua natur. Allah, manusia. Dan ini semua berada di dalam satu. Terletak pada sesuatu yang terletak di bawah sesuatu. Nah, ini. Ya, pribadi. Dan perhatikan, ini betul-betul berfungsi 100%, utuh. Dan ini 100%. Dan tidak boleh bercampur. Tidak boleh terbagi. Tidak boleh kemudian saling apa itu, rendah tinggi gini kan. Nah, di sini. Atau bingung. Yang mana? Perhatikan. Jadi dua sifat, satu pribadi memiliki dua sifat.
Nah, tadi saya sudah ngomong kan, pribadi. Satu pribadi. Dua sifat itu berasal dari mana? Dari pribadi. Nah, sekarang kita lihat ini, pribadi. Pribadi Kristus. Ini Allah, God. Is. 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 Ini anak, ini Bapak. Ini Roh Kudus. Anak adalah Allah. Di sini kan, Roh Kudus Allah. Bapak Allah. Betul? Ini apa? Satu, bukan pribadi. Satu apa ini? Usia. Jadi satu apa? Sifat ilahi. Yang, nah tadi ini pakai ini. Atau bahasa itunya eka. Esa, tunggal. Nah, perhatikan ya. Jadi Bapak, Anak, Roh Kudus. Berapa pribadinya? 3. Berapa sifatnya? 1. 1 sifat kan? Oke ya, 1 sifat. Nah, saya tanya sekarang. Ini kan 3 pribadi. Bapak, Anak, Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat anak. Anak kan 1 pribadi. Bukan pribadi Bapak, bukan pribadi Roh Kudus. Tapi dia diikat dengan natur 1. Allah. Betul kan? Ini dilihat. Ini penting sekali. Nah, terus kamu lihat ini. Pribadi anak itu 1. Berapa sifatnya? 2. Jadi Yesus punya sifat berapa? 2. Manusia apa? Katanya, kalau Allah hanya berapa sifat? Allah sifatnya berapa? 1 ekat. Dan pribadinya 3. Yesus pribadi 1. Sifatnya 2. 2 sifat ini. Apa kaitannya dengan 1 sifat ini? Kalau kita katakan Allah bertambah 1 sifat. Sifat apa? Dari mana? Dari pribadi ini. Betul. Jadi gini. Jadi Tuhan Yesus itu kan pribadi, berbeda dengan Bapa, berbeda dengan Anak. Tapi sifatnya 1 Allah. Dan ini sifat ini kekal. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Dan kemudian Yesus menjadi manusia, punya berapa sifat? Punya 2. Harusnya dia kan sifatnya 1 bersama dengan Allah. Dia kata Bapa dan aku adalah 1. Betul? Dan itu jelas keilahian. Tapi waktu dia menjadi manusia, saya tanya, nambah ke sini nggak? Enggak. Nah, itu yang dikatakan oleh Athanasius, ya, dengan Dr. Agustinus. Mengatakan begitu kita lihat ini. Kita nambah dan tidak, itu sesat semua. Jadi kita harus pegang apa? Tuhan tidak berubah. Jadi nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Jawabannya, makanya saya katakan tadi, kemanusiaan Kristus ini ada di dalam diri anak, sudah dalam sejak kekal. Jadi nggak ada ditambah, nggak ada dikurang. Sudah. Dalam sifat Allah itu memang ada potensi kemampuan Allah menjadi manusia. Apa susahnya? Dan ini tidak mungkin. Nah, ini ya, perhatikan. Ini kan sifat Allah. Kalau dia sifat manusia, ya, sifat manusia, kemudian kan dari sifat Allah ini mampu kemudian
menyatakan kemanusiaan. Nah, sifat manusia, kemanusiaan tidak mungkin menjadi ilahi. Nah, ini kepercayaan ini namanya monoteisme. Nah, kalau ini monoteisme Kristen, Kristus. Kalau ini enggak, ini monoteisme Judaisme, Islam, dan semua aliran. Nah, mereka tidak bisa percaya Yesus seperti ini. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia itu sampai ke sini? Itu problem besar. Kristologi Mesias itu di sini. Mereka marah kalau Yesus katakan sebelum Abraham aku ada. Memang siapa kamu? Kamu kan manusia. Manusia nggak bisa nggak lahir. Nah, kamu lahir aja belum. Abraham ngomong sebelum Abraham aku ada. Kamu Tuhan gitu. Iya. Menghujat Allah dia. Nggak perlu ngomong lagi. Bunuh saja. Kenapa Rasul Paulus ingin bunuh Tuhan Yesus dan semua orang Kristen? Seperti orang-orang yang radikal. Ya karena doktrin ini. Orang-orang Kristen itu menghujat Allah. Masa manusia dijadikan Allah? Nah, itu yang salah. Yang benar kan Allah jadi manusia. Nah, terus kita masuk ke dalam doktrin aplikasi. Nah, doktrin aplikasi. Ya. Di sini kan? Kita lihat ini. Saya ingin tanya. Semua ya, kita. Ini manusia, saya. Mau jadi apa? Nah, saudara, banyak orang Kristen apalagi pendeta. Sekarang ada pendeta disebut sebagai wujud Allah yang di dunia. Itu ES itu disebut gitu. Udah hebat dia dan dekati Allah. Saya mau menjadi Allah. Bisa nggak? Nggak bisa. Menjadi Allah nggak bisa. Tapi saya mau seperti atau serupa Allah. Bisa nggak? Harus. Karena kita mengatakan gini, kamu harus serupa Allah, serupa Kristus. Kamu diciptakan serupa Allah. Ya kan? Diciptakan serupa Allah. Nah, waktu saya mau menjadi seperti Allah, apa dulu yang menjadi syarat? Nah, kita kembali ke sini. Ini rahasianya. Kalau Allah nggak jadi manusia, nggak ada manusia bisa serupa Allah. Itu jawabannya. Itu kuncinya. Aku mau jadi serupa Allah. Gimana kan boleh serupa Allah? Allah kan bukan rupa. Allah itu roh. Rupanya siapa? Rupanya makmu gitu. Nenekmu gitu. Rupanya mana rupa? Saya pernah ini ada pemuda marah dengan saya. Kan ada khotbah terus dia tanya, Pak, serupa Allah gimana? Allah aja roh kok kita mau serupa Allah. Nah gitu kan. Terus saya beritahu, coba saya tanya sekarang, rupamu itu dari mana? Dari bapak ibumu. Jadi rupamu itu kan dari papa mamamu berapa persennya. Kalau wajah dengan kepintaran, nah saudara perhatikan, kalau otak kita yang paling pengaruh besar mama kita. Tingkah laku kita paling besar pengaruh itu papa kita. Jadi kalau mamanya pinter, banyak anaknya pinter. Mamanya haho-haho, pelonga-pelongo, anaknya haho-haho. Jadi kawinlah dengan orang-orang yang bukan haho-haho. Perempuan, kenapa? Karena unsur kepintaran itu dikandung. Nah, setelah keluar, nah itu bapak. Jadi rupa, kalau dia perempuan, ini menurut ilmu wajah gitu. Kalau perempuan, kalau dia sulung perempuan, semua mirip dengan papanya. Kalau laki-laki mirip dengan kalau sulung, mirip dengan mamanya. Ya prosentasinya bisa lebih berapa gitu, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi menyilang dia, menyilang. Ya, kalau pas mamanya cantik, papanya jelek,
terus anaknya perempuan sulung gitu kan, terus kemudian jadi apa jelek? Bisa. Loh, kenapa mamanya cantik loh biasa? Kok anak jelek? Itu silangnya dari mana? Karena kuat sononya. Jadi supaya kita tahu bahwa tidak semua wajah cantik, mamanya cantik, anaknya pasti bagus. Enggak. Atau papanya bagus, anaknya kemudian belum tentu. Atau begini, IQ gitu kan. Orang bodoh ketemu orang bodoh. Orang pintar ketemu orang pintar. Nah, saudara pernah orang pintar ketemu orang pintar. IQ-nya tuh jenius, 200 lebih. Terus kawin. Terus anaknya jadi apa? Bisa idiot. Bisa nggak? Bisa. Terus anak di kampung yang bodoh, orang tuanya yang dianggap orang kampung kan nggak pinter gitu. Tapi anaknya akhirnya bisa jadi seperti Habibie. Ya, seperti itu kan. Kok bisa seperti itu? Nah, ini ya. Oke, jadi intinya tadi, kenapa saya menjelaskan ini? Karena ada problem besar di teka-teki ini. Ini besar sekali. Dan iman saya, dan juga Alkitab, dan semua yang Bapak gereja secara gereja, waktu menyelidiki kedalaman itu, mereka harus sampai pada satu pengakuan, tidak ada yang berubah. Jadi semua yang ada termasuk kemanusiaan Kristus itu juga tidak mengubah di dalam diri Allah. Jadi Allah sudah seperti itu sejak semula. Terus kemudian kita masuk, ini lebih dalam lagi. Jadi Bapa dan anak itu apa tuh ada waktu menjadi manusia baru disebut Bapa. Kan aku orang manusia, Bapa di surga kan Bapa. No, dari kekal itu Bapa dan anak. Ngerti gak? Jadi istilah Bapak anak itu bukan waktu Yesus lahir kemudian oh Bapak di surga. Bukan, sudah dalam kekekalan Yesus dan Bapak anak Roh Kudus. Itu menyebutnya sama. Nah, buktinya Tuhan Yesus ngomong kan. Kan perjanjian lama nggak dibuka oleh dia. Perjanjian baru dia buka. Bapak. Dia menyebut Bapak. Jadi selama ini kita nggak tahu dia nyebut apa, nggak tahu karena belum jadi manusia. Waktu dia jadi manusia dibuka semua ini loh. Hubungan saya dengan Bapak. Sebut Bapak. Nah, baru kita tahu. Saudara, saya waktu ngajar ini, saya di mana waktu itu? Saya lupa. Di sekolah teologi, konsorsium. Itu yang tentang saya itu dari sekolah liberal di Indonesia. Wah, itu pikiran Bapak sendiri kan? Itu pikiran saya sendiri. Itu ada di Alkitab semua, Yesus yang ngomong. Cuman saya kan nggak mungkin ngomong itu semua, itu kan ada. Makanya saya ngasih ini kenapa? Ngasih pelajaran kenapa? Karena jadi warisan, nanti orang itu akan mendengarkan dan dia tahu rahasia. Oh, berarti di sini rahasianya. Sampai hari ini, orang Israel, orang Islam, sulit terima Yesus itu apa? Ya ini, kuncinya ini loh, di humanity of Christ. If he is God, he is not human. If he is human, he cannot be God. Betul kan? Kalau dia manusia menjadi Allah, ya nggak mungkin. Apalagi kita, nggak mungkin. Allah menjadi manusia, mereka juga mengatakan nggak mungkin. Coba kita pikir ya, mampu mana manusia jadi Allah? Nggak mungkin kan? Jelas nggak mungkin. Allah menjadi manusia, bisa nggak? Secara rasio, secara logika, Allah bisa nggak menjadi manusia? Apa susahnya? Dia bisa menciptakan sesuatu, terus kemudian dia menjadi manusia. Kemungkinan itu masih ada dan bisa. Tapi waktu manusia menjadi Allah, nggak ada kemungkinan. Jadi kalau saya diajari, kamu harus menjadi serupa dengan Allah. Ku mau serupahu. Gitu kan ada lagunya kan. Ku ingin seperti engkau. Mengasihimu, mengasihi. Saya tanya, rupanya siapa? Mau gak mau, saudara. Rupanya kemanusiaan Kristus. Ini kalau saya ngomong tentang rupa, nah perhatikan. Ya, nanti bikin sendiri. Sang perupa merupa
yang dirupa. Dengan apa? Perupa merupa sang dirupa, serupa dengan perupa. Betul. Masih bingung? Kita ini yang dirupa. Yesus yang perupa. Kan dia perupa kita. Ya, perupa merupa sang yang dirupa ini kan. Dan kemudian yang dirupa ini menjadi serupa dengan perupa. Jadi saya tanya sekarang, kalau saya menjadi seperti Kristus, apa syaratnya? Syarat cuma satu, Kristus menjadi manusia seperti saya. Baru kamu bisa serupa dengan dia. Bagaimana sih bisa mengasihi Allah? Ya gak bisa, Allah harus mengasihi kamu. Baru kamu bisa mengasihi Allah. Kasihnya Allah, baru kamu dapat, kamu bisa mengasihi Allah. Kalau enggak, kamu ngasih kasihnya siapa? Kasihan dong. Jadi sumber semua dalam Alkitab, bukan kamu yang mengasihi Allah dulu, tapi Allah mengasihi kamu. Nah itu sama. Dalam rupa sama, dalam kasih sama, dalam pengampunan sama. Tuhan mengampuni kamu. Kamu mengampuni orang. Tuhan nggak ngampuni kamu. Sama. Jadi kalau saya bisa mengampuni orang, menunjukkan apa? Bahwa saya diampuni Tuhan. Kalau saya nggak bisa mengampuni kamu, menunjukkan nggak diampuni Tuhan. Dari mana pengampunan saya? Dari Tuhan. Di inisiator, is God. Keselamatan, pengampunan, kekudusan, semua dari Allah. Dan semua ada di sini. Jadi kalau kita berpikir ya, saya kadang-kadang begini kan seneng apa? Kalau malam itu saya tuh seneng baca Alkitab, terus bahan-bahan semua itu ada di meja saya. Kamu apa dulu ya? Kalau sekarang pakai HP, saya ada 2 HP sampai 3 HP dengan laptop. Jadi ini HP Yunani, Ibrani, terus kemudian HP yang Alkitab, ayat Alkitab, dan ini sumber dari Google. Kalau saya susah cari di Google, saya kan cepat pakai laptop. Nah di situ, jadi setiap saya menyiapkan khotbah tentang wahyu, kan sulit sekali itu kita wahyu. Dari mana itu semuanya? Itu sumbernya itu saya sehari bisa 4 jam. Itu meneliti kata tongkat kerajaan itu apa, di mana mulainya. Oh Yesaya 19 ayat itu saya buka semua dalam perjanjian lama, perjanjian baru, di Wahyu ada apa kaitannya, dan itu begitu tahu. Waduh, berarti Yeskel itu sudah ngerti Yesus akan menjadi penghakim dunia dengan tongkat itu menaklukkan semua. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita juga sama. Kita nggak pernah tahu Allah yang seperti ini, kita sekarang tahu. Itu loh, kekekalan Allah, ketidakberubahan Allah dengan sifat manusia sudah ada sejak kekal. Ya baru ayat-ayatnya di sini semua. Ya, saya kasih semua di sini. Persatuan hipostatis di dalam Yohanes 8:58 dibandingkan Yohanes 1:14 antara manusia dengan Allah, dan bagaimana dia bisa serasi di dalam satu pribadi, sesuatu yang dibawa sesuatu, dikontrol sesuatu. Nah ini masih ingat yang awal-awal dulu saya ngomong 1 Korintus 3 ayat 11 ayat 3. Ini diingat. Ya, diingat semua. Dasar segala sesuatu adalah Kristus. Dan kepala segala sesuatu tujuan akhirnya adalah Kristus. Sama, di dalam gereja itu usianya siapa? Usiosnya. Kristus. Sifat Kristus menjadi seluruh sifat kita. Dan kita sama dengan Allah tadi, dengan pribadi-pribadi itu satu sifat Allah. Kita semua orang gereja, orang Kristen seluruh dunia, berapa miliar orang dari zaman dulu, itu punya sifat satu ya, Pak. Property of the body of Christ. Tubuh Kristus. Dan kita semua adalah bait Allah. Nah, itu artinya. Kenapa saya itu getol Rise Center itu kenapa? Karena banyak orang belum tahu rahasia-rahasia seperti ini. Itu hanya orang-orang yang belum lagi nanti kita masuk dalam penderitaan. Saya 2 hari yang lalu baca riwayat John Owen. Nggak sadar itu saya nangis. Kenapa? Saya baru sadar. Dia melebihi menderitanya daripada Ayub. Ayub anak 10.
John Owen 11, mati semua. Nah, satu-satunya teolog yang punya kekuatan, bukunya sudah diterjemahkan, The Beauty of Christ, keindahan Kristus di dalam penderitaan. Itu dia yang bisa nulis. Wah, termasuk dikatakan the death of the death, make the death of the death, death. Itu ada semua. Siapa yang ngarang? John Owen. Kok bisa dia tembus itu? Karena dia mengalami penderitaan yang luar biasa. 10 anaknya dikubur oleh dia sendiri, mati di depan dia, dikubur dia, dikotbah dia sendiri, sampai istrinya pengen cerai dengan dia. Akhirnya mati juga istrinya. Kawin lagi, mati lagi, mati lagi, mati semua. Dan dia sendiri. Dan dia berkata pada Tuhan, you are beautiful Christ. Kalau orang seperti ini, ngapain saya hidupnya? Bunuh diri aja lah. Istri saya pernah ngalami seperti itu. Anaknya mati baru satu. Bukan berarti saya ingin anak saya 2 mati, enggak, saudara. Tapi saya bandingkan dengan Ayub, waduh, banding dan John Owen. Makanya dia akhirnya dipakai Tuhan untuk menuliskan itu tadi. Tentang kematian, tentang penderitaan, tentang keterpisahan. Keindahan di dalam Kristus. Wah, itu indahnya luar biasa. Kenapa? Kan dia mengalami itu. Kalau nggak bisa kamu tanya ke pendeta GBI nulis seperti itu. Nggak ada kan bisa. Yang ditulis prosperity bukan properti. Wah, nggak ada itu penderitaan, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ngalamin. Ya, itulah. Ya, oke. Kita bersyukur ya. Ya, semoga banyak. Minggu depan